Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil riset kami di Microconut Indonesia untuk mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi dengan tema sistem penjualan. Kami kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Intan Delima, lalu saya sendiri Haidar Ramadan, lalu yang terakhir ada Putri Ayu Andini. Perkenalkan, nama saya Intan Delima dengan NIM 1120153. Nama saya Putri Ayu Andini dengan NIM 112000117. Analisa sistem merupakan suatu teknik pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi. Sistem informasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimal, efektif, dan efisien. Kegiatan operasional perusahaan akan berjalan efektif dan efisien jika didukung oleh alat pengolahan data. Komputer merupakan salah satu alat pendukung pengolahan data untuk menjalankan sistemnya secara terkomputerisasi. Tidak semua perusahaan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi. Ada juga yang masih menggunakan sistem manual. Sistem manual ini memiliki kelemahan yang sangat berisiko, seperti informasi yang dihasilkan tidak akurat, salah catat, dan ketidaktelitian. Sistem penjualan menjadi salah satu kegiatan utama dalam operasional perusahaan dagang. Sistem penjualan dapat berjalan dengan baik bila didukung dengan penggunaan sistem informasi akuntansi yang sudah terkomputerisasi. Sistem penjualan merupakan sistem yang melibatkan suatu sumber daya dalam sebuah organisasi, prosedur, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan sistem penjualan. Pengertian ini dikutip dari jurnal Bapak Abdurrahman dan Ibu Masripa pada tahun 2017. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Penelitian ini memiliki dua macam manfaat. Yang pertama ada manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada tempat usaha. Diharapkan pemilik usaha mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi, khususnya pada sistem penjualan. Yang kedua ada manfaat akademi, menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti topik yang sejenis terkait analisa dan perancangan sistem penjualan pada perusahaan dagang. Manfaat bagi peneliti yaitu semakin memahami dan mengembangkan kondisi secara nyata permasalahan pada perusahaan dagang. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sistem informasi akuntansi, sistem penjualan, dan merancang sistem penjualan secara terkomputerisasi atas penjualan pada tempat usaha yang kami jadikan tempat untuk riset. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai adalah metode riset. Riset merupakan pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan proses pengujian sebuah hipotesis, sedangkan pendekatan kualitatif merupakan proses pemahaman yang menyangkut berbagai fenomena di dunia nyata sehingga memiliki sudut pandang tertentu. Metode pengumpulan data. Riset harus dilakukan secara urut dan sistematis. Langkah-langkah melakukan riset yaitu yang pertama ada melakukan wawancara, kedua melakukan pengamatan, yang ketiga menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil riset, yang keempat ada melakukan pencatatan riset, dan yang kelima menyunting hasil laporan riset. Selanjutnya, metode pengembangan software yang kami pakai adalah metode waterfall model. Metode ini dilakukan dengan pendekatan sistematis, mulai dari tahap kebutuhan hingga tahap analisis, desain, dan coding, testing, serta maintain.
Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat diloncat ke tahap berikutnya. Metode ini berjalan secara berurut, oleh karena itu disebut dengan metode waterfall atau air terjun. Metode ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, menganalisis kebutuhan software. Yang kedua, merancang desain. Yang ketiga, pembuatan kode pemrograman. Yang keempat, pengujian. Serta yang terakhir, pendukung atau pemeliharaan. Ruang lingkup. Pada penyusunan proyek ini meliputi sistem informasi yang terdapat pada Microconut Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan seperti metode wawancara, metode riset, dan metode dokumentasi. Pembahasan masalah hanya mengenai penjualan secara tunai dari customer, yang dimulai dari proses pemesanan barang, pembelian barang, proses pembayaran, serta proses pembuatan laporan penjualan pada Microconut Indonesia. Landasan teori, konsep dasar sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan atau input yang ditunjukkan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan output yang diinginkan. Sistem sangat berperan penting bagi manajemen pada semua tingkatan, terutama sistem informasi. Sistem informasi digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu tujuan, yaitu adanya masukan, pengolahan data, dan keluaran. Sebagian besar kegiatan usaha saat ini banyak menggunakan sistem informasi, jaringan, dan teknologi internet dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini dilakukan dalam rangka efisien pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profit. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke masyarakat ekonomi informasi. Demikian pula, pergeseran terjadi dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka, seperti melalui jaringan web atau pengguna program software, peralatan pendukung atau ekosistem. Di sini kami menggunakan UML, PHP MyAdmin, XMPP, Visual Studio Code, dan Laravel, di mana UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menuliskan blueprint perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Tinjauan perusahaan. Microconut Indonesia merupakan usaha mikro kecil yang bergerak di bidang food and beverage. Microconut Indonesia berdiri pada bulan Agustus 2020 yang berlokasi di Jalan Raya Cipaku, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan. Dalam kegiatan pencatatan transaksi penjualan, Microconut Indonesia masih menggunakan sistem manual, mulai dari proses pemesanan barang menggunakan nota, pencatatan penjualan menggunakan buku besar, sampai pembuatan laporan penjualan baik setiap hari maupun rekap penjualan setiap bulan. Tinjauan kasus, proses bisnis, sistem berjalan, terdapat prosedur pemesanan barang, prosedur pembelian barang, prosedur pembayaran tunai, serta prosedur pembuatan laporan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dengan metode manual. Di sini terdapat dua aktor, yaitu antara pembeli dan kasir. Pertama-tama, pembeli melakukan pemesanan, lalu kasir menerima pesanan dari pembeli dan memeriksa ketersediaan barang. Di sini ada simbol decision. Apabila barang tidak tersedia, maka pemesanan itu batal. Lalu apabila barang itu tersedia, maka kasir membuatkan pesanan dan memberikan pesanan tersebut kepada pembeli. Lalu pembeli di sini melakukan pembayaran dan kasir menerima pembayaran tersebut. Selanjutnya di sini ada dokumen. Dokumen terdiri dari dua. Pertama adalah dokumen masukan, lalu ada dokumen keluaran. Nah, untuk dokumen masukan sendiri, itu nama dokumennya adalah nota. Fungsinya digunakan sebagai bukti penyetoran, sumbernya dari karyawan, tujuannya untuk accounting, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap penyetoran hasil penjualan per hari. Lalu ada dokumen keluaran. Nama dokumennya itu nota. Fungsinya digunakan untuk bukti pembelian, sumbernya dari karyawan, tujuannya pengunjung atau pembeli, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap pemesanan. Nah, untuk di slide ini ada gambar contoh dari dokumen keluaran. Untuk dokumen masukan biasanya berwarna merah. Selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan.
pada Microconut Indonesia, yang dimana saat ini sistem penjualannya masih menggunakan metode manual dengan pencatatan dan penyimpanan menggunakan media kertas, karena belum tersedianya rancangan program penjualan dari pemilik usaha yang masih tetap menggunakan sistem manual. Demi menjaga data dan bon yang disimpan, maka Microconut Indonesia membutuhkan suatu media penyimpanan berbasis program dan database yang digunakan untuk menyimpan data penjualan maupun bon bukti transaksi. Untuk mewujudkannya, maka penulis merancang suatu rancangan sistem penjualan yang dapat membuat pemilik usaha untuk mempermudah dalam pencatatan transaksi penjualan dan penyimpanan bon transaksi. Berdasarkan dari analisis kebutuhan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting dari perancangan sistem penjualan yang akan dibuat, yaitu yang pertama, perancangan sistem penjualan secara elektronik harus diterapkan oleh Microconut Indonesia demi kelancaran proses penjualan. Yang kedua, rancangan sistem penjualan ini hanya sebuah rancangan program yang belum jadi, sehingga butuh pengembangan lebih lanjut. Yang terakhir, dengan adanya perancangan sistem penjualan ini, dapat mempermudah kasir dalam pencatatan transaksi penjualan dan menyimpan bon transaksi yang ada di Microconut Indonesia. Selanjutnya, ada permasalahan pokok. Perusahaan ini masih melakukan pencatatan penjualan menggunakan cara yang manual. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan permasalahan. Permasalahan yang biasanya terjadi adalah salah mencatat data, kertas catatan hilang. Selanjutnya, pemecahan masalah. Melihat permasalahan pokok di atas, maka diharapkan perancangan program ini akan sangat membantu Microconut Indonesia dalam melakukan pencatatan penjualan selama periode 1 bulan. Adapun kerangka pemecahan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama itu, pencatatan bukti penjualan akan dilakukan menggunakan Excel agar mempermudah dalam melakukan perhitungan bukti barang yang keluar yang dilakukan dalam periode 1 bulan. Cara ini akan memberikan efisiensi dalam perhitungan kondisi stok barang. Yang kedua yaitu melakukan rekapitulasi bukti barang yang masuk dan keluar akan dibuat dengan sistem terkomputerisasi agar mempermudah dalam mengelola kondisi stok barang selama periode 1 bulan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai use case diagram dengan metode yang sudah terkomputerisasi. Di sini ada aktor yaitu pembeli dan kasir, di mana pembeli melakukan order pemesanan, lalu kasir menginput data pada sistem, lalu membuat proses pembuatan, lalu pembeli melakukan pembayaran dan kasir menerima pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah activity diagram dengan metode yang sudah terkomputerisasi. Di sini ada pembeli, karyawan, dan aplikasi sistem. Pertama-tama pembeli melakukan pemesanan, lalu karyawan menginput data pemesanan tersebut, lalu di sistem data masuk. Nah, nanti di sana ada decision pada sistem untuk barang tidak tersedia maka pemesanan gagal. Apabila barang tersedia maka pembeli melakukan pembayaran. Lalu karyawan menerima pembayaran tersebut dan menginput pada sistem. Lalu sistem membaca apabila ada kembalian, maka karyawan memberikan kembaliannya kepada pembeli, dan apabila tidak, maka struk langsung keluar. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Entitas jurnal tersambung pada entitas penjualan dan entitas akun. Di sini ada relasinya. Pada entitas jurnal dan entitas penjualan tersambung oleh atribut nomor jual. Sebelum melakukan penjualan, maka kita melakukan pemesanan. Di sini entitas pemesanan dan entitas penjualan tersambung oleh nomor pesan. Pada entitas pemesanan berisi detail pesan, yang dimana detail pesan menghubungkan antara entitas pemesanan dan barang. Di sini terdapat nomor pesan dan kode barang. Pada entitas barang berisi stok barang yang terhubung oleh atribut. Logical Record Structure atau LRS merupakan cara atau teknik untuk menggambarkan basis data berupa relasi antar tabel yang mentransformasikan ERD ke LRS melalui proses kardinalitas.
Pada tabel barang terdapat primary key yaitu kode barang. Tabel barang terhubung pada stok barang dan detail pesan, yang dimana primary key pada tabel barang menjadi foreign key di stok barang dan detail pesan. Pada stok barang terdapat primary key yaitu stok. Detail pesan menghubungkan antar pemesanan dan barang, yang dimana pemesanan terdapat primary key. Primary key yaitu nomor pesan. Primary key pada pemesanan dan barang menjadi foreign key di detail pesan. Pemesanan terhubung pada penjualan, yang dimana nomor pesan menjadi foreign key di penjualan, dan penjualan memiliki primary key yaitu no jual. Penjualan terhubung pada jurnal, yang dimana jurnal pula terhubung pada akun. Akun memiliki primary key yaitu no akun. Pada tabel jurnal, primary key pada akun dan penjualan menjadi foreign key di jurnal, yaitu no jual dan no akun. Pada jurnal sendiri memiliki primary key yaitu no jurnal. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi file. Sini diambil contoh dari file barang. Nama filenya yaitu file barang, fungsinya untuk menampung data barang, akronimnya yaitu barang, tipe filenya yaitu file master, media filenya itu hard disk, organisasi filenya yaitu index sekuensial, akses filenya itu random, panjang recordnya yaitu 35 karakter, kunci field yaitu kd_barang, softwarenya itu MySQL. Di sini ada elemen data yaitu kode barang, nama barang, harga barang, serta stok barang. Akronimnya ada kd_barang, nm_barang, harga, serta stok. Tipe datanya yaitu ada varchar, yang kedua ada varchar, yang ketiga ada integer, yang keempat ada integer. Untuk panjang karakter kode barang yaitu 5, untuk panjang karakter nama barang yaitu 30. Di sini keterangannya kode barang menjadi primary key. Selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Yang pertama ada kelas name user, atributnya yaitu email, hak akses, nama user, serta password. Jangkauan visibilitasnya yaitu bersifat publik. Ada batal, cari, edit, hapus, simpan, serta tambah. Yang kedua ada kelas name barang, atributnya berupa harga, kode barang, nama barang, serta stok. Jangkauan visibilitasnya juga bersifat publik. Ada cari, edit, hapus, simpan, keluar, serta tambah. Yang ketiga yaitu ada class name stok barang, atributnya yaitu beli, harga, kode barang, nama barang, serta stok. Yang keempat ada class name detail pesan. Yang pertama itu atributnya ada kode barang, nomor pesan, kuantiti pesan, serta ada subtotal. Yang kelima ada pemesanan, atributnya yaitu nomor pesan, tanggal pesan, serta total. Jangkauan visibilitasnya yaitu bersifat publik. Ada batal, keluar, simpan, serta tambah. Selanjutnya yaitu ada penjualan. Atributnya ada nomor jual, nomor pesan, tanggal jual, serta total jual. Selanjutnya ada jurnal. Atributnya ada debit, keterangan, kredit, nomor akun, nomor jual, nomor jurnal, serta tanggal jurnal. Selanjutnya yaitu ada akun. Atributnya ada nama akun serta nomor akun. Jangkauan visibilitasnya bersifat publik, ada batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, serta tambah. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini saya mengambil contoh dari form login. Aktornya yaitu pemilik, poin dari kelasnya yaitu form register serta form login. Lalu kontrol kelasnya yaitu kontrol login, entity kelasnya yaitu sistem. Di sini pemilik harus membuat
data user baru di form register. Setelah sukses, pemilik dapat melanjutkan ke form login dengan mengisi email serta password. Lalu akan diteruskan kepada kontrol login. Di kontrol login akan memvalidasi login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Namun jika validasi loginnya itu gagal, maka akan menampilkan pesan bahwa email atau password salah. Lalu pemilik harus memasukkan kembali dalam form login mengisi email serta password yang benar. Jika pemilik sudah memasukkan email serta password yang benar, sistem akan menampilkan bahwa login itu sudah sukses. Lalu di halaman utama akan tampil pesan selamat datang user. Selanjutnya di sini ada komponen diagram dari sistem penjualan. Yang pertama ada komponen antarmuka berisi komponen barang interface. Yang kedua ada komponen akun interface. Yang ketiga ada komponen pemesanan interface. Yang keempat ada komponen penjualan interface. Serta yang kelima ada komponen jurnal penjualan interface. Lalu di sini ada komponen database yang berisikan komponen barang, komponen akun, komponen pemesanan, komponen penjualan, serta komponen jurnal penjualan. Lalu di sini selanjutnya ada komponen server yang berisikan komponen controller server dan ada juga komponen admin server. Selanjutnya di sini ada komponen XAMPP, komponen command prompt, komponen Visual Studio Code, komponen phpMyAdmin, serta ada komponen Laravel. Selanjutnya di sini ada deployment diagram dari sistem penjualan. Di sini ada node yang pertama ada web server, lalu ada connection-nya yaitu HTTP, lalu tersambung ke dalam web aplikasi penjualan yang di dalamnya ada komponen aplikasi admin serta ada komponen front page application. Lalu ada SQL. Selanjutnya ada node database server, di dalamnya ada komponen database server yaitu MySQL database. Lalu ada komponen database yaitu DBSia2. Lalu di sini ada node XAMPP yang berisikan komponen Laravel serta komponen web browser. Selanjutnya ada device yang menjadi device yaitu admin PC yang di dalamnya terdapat komponen web browser. Selanjutnya yaitu ada user interface di form login serta di form register. Di form login ada tampil nama perusahaan, logo perusahaan, kolom email address, kolom password, serta tombol login. Dan tampil juga jika Anda lupa password, Anda dapat mengklik forgot your password. Lalu di form register terdapat nama perusahaan, logo perusahaan, ada kolom nama, kolom email address, kolom password, serta kolom konfirmasi password. Lalu ada tombol register. Selanjutnya di halaman utama akan tampil logo perusahaan, nama perusahaan, nama, serta ada pesan you are login, tandanya Anda sudah sukses untuk login. Selanjutnya di data pengguna terdapat user ID, nama user, email, akses, serta aksi. Di sini jika pemilik memiliki 2 akses, jika karyawan hanya memiliki 1 akses. Di sini aksinya yaitu ada edit user, edit data user, serta dapat menghapus data user. Serta di sini juga dapat menambahkan data user serta mencari data user. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai user interface.
Yang pertama, kita dapat melihat layout dari halaman barang. Di sana kita dapat melihat data barang. Di sana ada menu untuk input atau tambah, untuk menambahkan data barang yang akan kita input. Lalu di sana pun juga ada aksi untuk mengedit lalu menghapus. Nah, sebagai contoh, di sana ada kode barang B001 dengan nama barang es kelapa melon susu, harga barang 19.000, stok barang 14, dan aksinya di situ ada edit dan hapus. Lalu di sampingnya adalah halaman data customer. Nah, di sana kita dapat menginput data-data customer. Di sana ada tombol tambah. Sebagai contoh, di situ ada kode customer, nama customer, alamat, nomor telepon, dan aksi. Selanjutnya di sini ada layout dari halaman data akun. Nah, di dalam halaman data akun ini terdapat data-data akun rekening, seperti ada rekening pembelian, kas, atau utang dagang. Nah, di sini pula kita dapat menambahkan akun rekening tersebut, mengedit ataupun menghapus. Lalu di sebelahnya adalah halaman transaksi pemesanan. Nah, di sini ada layout dari transaksi pemesanan. Di situ ada nomor faktur, tanggal transaksi, dan nama customer. Lalu di sana di bawahnya ada tambah barang dan pilihan barangnya yang akan dipesan apa saja. Setelah transaksi pemesanan, kita akan melakukan transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan terdapat nomor pesan, tanggal pesan, dan aksi. Di dalam aksi terdapat tombol jual. Jika kita mengklik tombol jual, maka akan muncul halaman transaksi jual. Pada halaman transaksi jual terdapat nomor penjualan, nomor pemesanan, tanggal pemesanan, dan pada tabel terdapat kode barang, nama barang, quantity, total, dan aksi. Di sini kita akan menyimpan penjualan dengan mengklik simpan penjualan. User interface laporan transaksi jurnal. Pada laporan transaksi jurnal, kita terlebih dahulu memilih periode jurnal mana yang akan mau kita cetak. Setelah mengklik ini, kita akan mengklik cetak dan akan muncul laporan jurnal My Coconut Indonesia. Di dalam laporan jurnal terdapat tanggal transaksi, nama akun, debit, dan kredit. Tampilan stok barang. Dalam laporan stok terdapat kode nama barang, stok awal, jual, dan stok total. Yang dimana stok total berasal dari stok awal dikurangi hasil penjualan. Black box testing. Pada user, jika kita mengosongkan nama user, email user, role atau aksesnya, lalu kita mengklik simpan, seperti test case di sini, maka sistem akan menolak akses user dan menampilkan please fill out this field pada nama user. Jika sesuai harapan, maka hasil keterangannya valid. Kemudian, jika kita mengisi nama user, email user, namun kita mengosongkan role aksesnya, seperti nama user Mustika, email user mustika@gmail.com, role aksesnya kosong, sistem akan menolak akses user dan menampilkan please select an item in the list pada role atau aksesnya. Jika kita mengisi nama user, email user, dan memilih role aksesnya, lalu kita mengklik simpan, seperti case-nya nama user Mustika, email user mustika@gmail.com, role aksesnya karyawan, sistem akan menerima akses user dan menampilkan data berhasil disimpan. Ada black box testing barang. Jika kita mengosongkan kode barang, nama barang, harga, stok, lalu kita klik tombol simpan, maka sistem akan menolak akses user dan menampilkan please fill out this field pada kode barang. Kemudian, jika kita mengisi kode barang dan mengosongkan nama barang, harga, stok, lalu kita klik simpan, seperti test case-nya kode barang B001, nama barang kosong, harga kosong, stok kosong, sistem akan menolak akses user dan menampilkan please fill out this field pada nama barang. Kemudian, jika kita mengisi kode barang, nama barang, harga, namun kita mengosongkan stok, lalu kita mengklik simpan, seperti kode barangnya B001, nama barangnya es kelapa melon susu, harganya 19.000, stoknya kosong, sistem akan menolak akses user dan menampilkan please fill out this field pada stok.
Kemudian jika kita mengisi kode barang, nama barang, harga, stok, lalu kita klik simpan. Seperti test case-nya, kode barang B001, nama barang es kelapa melon susu, harga 19.000, stoknya 40, maka sistem akan menerima akses user dan menampilkan data berhasil disimpan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode generation. Nah, kode generation ini merupakan sebuah codingan. Nah, untuk yang ada di slide ini, sebagaimana kelompok kami sudah lakukan atau sudah kerjakan untuk membuat codingan form login dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, ini untuk lanjutan kode generation-nya. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi hardware dan software. Nah, untuk hardware ialah sistem komputerisasi tidak terlepas dari perangkat keras yang digunakan untuk melakukan suatu proses transaksi. Yang dimaksud perangkat keras di sini adalah seperangkat alat yang bisa membantu sistem yang ada untuk mampu beroperasi dengan baik dan benar. Adapun peralatan yang mendukung perangkat keras yang dibutuhkan adalah, contohnya adalah laptop. Nah, lalu ada software. Nah, software ini perangkat lunak merupakan salah satu bagian terpenting yang digunakan untuk menjalankan program dan berisi instruksi-instruksi penggunaannya yang berhubungan langsung dengan tipe perangkat keras yang digunakan. Adapun spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi penjualan adalah 1. Sistem operasi yaitu Windows 10 dan 2. Aplikasi. Di sini ada Microsoft Visual Studio Code, lalu XAMPP Control Panel versi 3.3.0. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah atau yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.